Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya De Eriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Putra. Di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai penerapan nilai kejujuran dan religius. Ibu, mohon maaf, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Endrawatini. Ibu, baik. Menurut Ibu, apa sih nilai kejujuran dan religius itu? Kejujuran adalah adab atau sopan santun yang harus diterapkan pada anak dalam memberi pengertian dasar tentang agama. Baik. Seberapa penting sih nilai kejujuran dan religius bagi anak? Sangat penting sekali sebab sopan santun dalam pendidikan agama di lingkungan keluarga dan masyarakat. Menurut Ibu, siapa sih yang paling berperan dalam penerapan nilai kejujuran dan religius bagi anak? Ya, salah satunya adalah kedua orang tua serta orang yang telah mengerti tentang sopan santun dalam beragama di lingkungan dan keluarga. Bagaimana sih cara Ibu dalam menanamkan nilai kejujuran dan religius bagi anak? Ia harus memberikan contoh yang baik dan benar kepada anak tentang sopan santun dalam memberikan pelajaran agama pada anak, seperti ngasih contoh dalam adab berbahasa dan gimana cara memberi contoh kepada anak dengan ngasih contoh yang berakhlakul karimah. Baik Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk wawancara. Mohon maaf Ibu sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya De Eriani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Putra. Ibu, mohon maaf, di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai penerapan nilai kejujuran dan religius. Ya. Mohon maaf Ibu, dengan siapa? Ibu namanya Derisma Yanti. Baik, menurut Ibu sendiri, apa sih nilai kejujuran dan religius itu? Kalau menurut Ibu pribadi mungkin secara sederhana, kalau kejujuran mungkin ya belajar berkata apa adanya, tidak berbohong. Kalau misalkan untuk nilai religius mungkin itu yang berhubungan dengan keagamaan atau sikap-sikap yang berakhlak. Nah, menurut Ibu sendiri, seberapa penting sih nilai religius dan kejujuran itu bagi anak? Penting sekali. Siapa yang paling berperan gitu dalam menanamkan nilai religius dan kejujuran itu? Kalau menurut Ibu sih adalah orang tua ya yang paling penting, karena orang tua adalah yang paling utama untuk mendidik, yang paling dekat dengan anak. Kemudian juga orang-orang terdekat seperti keluarga dekat, tetangga mungkin di lingkungan yang dekat. Seperti. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk menanamkan nilai religius dan kejujuran itu bagi anak? Mungkin kalau misalkan untuk anak ya secara pribadi, karena itu adalah anak kita, ya berarti harus dicontohkan oleh kita sendiri sebagai orang tua. Dimulai dari kita, nanti pun anak-anak akan mencontoh seperti halnya kita. Baik Ibu, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk wawancara kali ini. Mohon maaf sebelumnya sudah mengganggu waktunya. Tidak apa-apa. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Deaniani dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Nusa Putra. Teteh, di sini saya ingin mewawancarai Teteh mengenai penerapan nilai kejujuran dan religius. Teteh bisa memperkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Juliana Aziza. Kebetulan saya juga di sini sebagai mahasiswa di
Universitas Islam Negeri Jakarta dan mengambil prodi ilmu politik, dan kebetulan saya sekarang sedang menjadi mahasiswa semester 3 menjelang semester 4. Baik, Teteh, menurut Teteh nih, apa sih nilai kejujuran dan religius itu? Nilai kejujuran dan religius sebenarnya untuk pendapat mengenai kedua hal itu sangat luas ya, apalagi untuk definisinya. Tapi menurut saya yang pertama kejujuran, nilai kejujuran itu dimana saat seseorang bisa berperilaku apa adanya dan bisa menerapkan segala sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditambah-tambahkan, tidak ada yang dikurang-kurangkan, seperti itu. Itu nilai kejujuran yang mungkin sangat dasarnya. Untuk lebih luasnya lagi mungkin itu bervariasi ya untuk setiap orang. Tapi intinya ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk nilai religius, untuk nilai religius karena kita sebagai umat Islam, umat Muslim, itu sebenarnya luas juga, tapi ada 3 pokok unsur yang sangat penting dalam nilai religius yang wajib kita terapkan, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Dimana saat ketiganya sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, itu sudah masuk ke tingkat religius. Mungkin jika sudah sempurna ketiga-tiganya terkumpul, bisa kita laksanakan secara istiqomah, itu sudah memasuki kriteria religius yang mungkin agamis gitu. Seseorang itu sudah memasuki tingkat agamis yang sangat-sangat baik. Itu sih. Baik, bagaimana sih cara orang tua Teteh gitu dalam menerapkan nilai kejujuran dan religius itu di lingkungan keluarga? Cara orang tua kita ya, mungkin kita bisa berjalan atau melihat di saat saya kecil, karena setiap manusia itu kan selalu mencontoh segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Jadi ya memang karena orang tua saya adalah guru pertama saya gitu ya. Alhamdulillah kedua orang tua saya menerapkan nilai kejujuran dan nilai religius dari saya kecil, mulai dari mendidik bagaimana saya harus beribadah, dari mulai sebelum saya balik saya sudah diajarkan bagaimana cara beribadah yang baik dan benar. Kemudian saat saya sudah memasuki fase balik, orang tua saya benar-benar menekankan lebih tegas lagi sebagaimana yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran, seperti kalau saya tidak beribadah saya dimarahi, atau mungkin bisa lebih dari itu sesuai anjuran agama pastinya. Kemudian saya juga diajarkan untuk selalu mengatakan segala sesuatu sesuai dengan faktanya dan berperilaku lemah lembut. Kemudian saya juga diajarkan bagaimana menjadi seorang muslimah sejati gitu. Dan alhamdulillah itu sangat berfungsi, sangat berguna bagi saya di kedewasaan saya sekarang. Baik, Teteh sendiri apakah sudah gitu menerapkan nilai kejujuran dan religius dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa saja? Oke, bisa ada. Oke, karena alhamdulillah orang tua saya juga sudah menerapkan itu kepada saya. Jadi alhamdulillah saya sudah beranjak dewasa, sekarang sudah masuk di bangku perkuliahan. Saya melaksanakan yang memang harus saya laksanakan, walaupun mungkin itu belum secara sempurna ya. Dan untuk contohnya saya beribadah, saya saya beribadah, terus untuk nilai kejujuran juga saya selalu mengatakan segala sesuatu sesuai faktanya dan sesuai realitanya. Kemudian bersedekah atau menutup aurat, dan itu sih yang paling penting. Intinya bagaimana apakah saya sudah menerapkan? Sudah, cuman belum secara sempurna gitu. Saya mengakui itu gitu sebagai sebagai seorang muslim, dan memang mungkin tidak ada yang bisa mencapai tingkat kesempurnaan itu. Ada kesempurnaan hanya milik Allah. Tapi alhamdulillah sudah saya laksanakan
Tuhan, dan insya Allah akan selalu meningkat setiap harinya. Amin. Baik Teteh, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk Oke, wawancara. terima kasih kembali.